Hi clever people, Hi. welcome to our podcast in CLCP Radio. Apa kabar semuanya clever people? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya pada pagi hari ini. Nah, today we are going to talk about a journey that almost all students experiences. Ya. It's the transition from high school to college. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya Rama, masa SMA ke masa kuliah itu sangat dinanti-nanti. Yeah, of course. Because as a college myself, it's so very exciting to be perpindahan dari SMA itu untuk ke college, dikarenakan menurut saya di college itu adalah awal dari kebebasan kita untuk memilih sesuatu. Oke. Ya. Belum ke pembahasan inti udah lumayan dalam ya dari Kak Rama ini. Nah, di episode kali ini kita akan berbagi pengalaman, cerita, dan pelajaran yang kami dapatkan selama melewati masa-masa itu. Nah, aku nggak sendirian, jadi aku di sini bersama Rama, salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas PGRI Wiranegara. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak Rama. Perkenalkan, saya Muhammad Romana atau biasa dipanggil Rama oleh teman-teman saya, yang mana saya itu angkatan 2024 Ya. dan satu angkatan dengan Kak Andi, benar sekali. Oke, jadi kebetulan hari ini itu masih di periode penerimaan mahasiswa baru ya Kak Rama ya. Jadi ini pembahasannya masih relevan. Jadi siapa tahu cerita-cerita ini bisa membantu kalian semua yang berada di dalam melewati masa transisi ini dan mikir kalau misalnya wah aku nggak sendirian ya, jadi ada temennya yang merasa seperti itu. Oke, without further ado, let's get started and dive into our topic. So it's about transition in high school students to college students. Oke Kak Rama, mungkin untuk pemanasan dulu, gimana perasaan kamu ketika mulai memasuki masa perkuliahan? Perasaan aku itu yang pertama ialah jujur aku nggak tahu apa-apa, dikarenakan saat kuliah di saat aku SMA dulu itu aku tidak sebegitu researchnya mengenai perkuliahan, dan aku nggak tahu mengenai topik yang terbaik dan fakultasnya mengenai apa aja, maupun ini proses pendidikannya itu membahas mengenai apa aja. Aku tidak bisa mengenal itu, jadi ini benar-benar fresh banget buat aku sebagai mahasiswa baru. Jadi aku tidak bisa berkata banyak mengenai itu. Hanya saja aku merasakan bahwa ini adalah hal yang patut untuk dicoba dan patut untuk dipelajari, terutama di perkuliahan. Nah, kamu di masa transisi itu merasa apa hal yang paling berbeda ketika di SMA dan juga di perkuliahan, masa perkuliahan? Yang paling berbeda itu yang pertama ialah tidak adanya PR setiap hari. Ya. Waktu di SMA kamu selalu ada PR setiap hari? Bukan setiap Enggak hari juga. sih. Cuman lebih sering ya frekuensinya. Iya, lebih sering. Kalau di perkuliahan mungkin lebih jarang ya. Tapi untuk tingkat kesulitan tugasnya mungkin lebih sulit di perkuliahan pastikan, of course. Menurutku meskipun itu lebih sulit di perkuliahan, tapi menurutku mempelajari sesuatu yang sangat sulit, namun hanya satu subjek saja itu jauh lebih mudah daripada mempelajari sesuatu meskipun tidak sesulit itu, namun ada berbagai subjek, ada puluhan belasan subjek itu benar-benar pusing ya. Benar sekali. Karena kaitan satu sama lainnya itu tidak terlalu kuat hubungannya, sementara di perkuliahan itu hanya satu subjek dan itu katanya kuat antara satu matkul dengan matkul yang lainnya. Jadi itu masih ada, jadi sekalian gitu loh belajarnya. Gitu. Benar sekali. Nah, selain perbedaan di tingkat kesulitan mungkin dan juga frekuensi PR. Nah, kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya di kuliah ini kan kita lebih fleksibel ya? Jadi masuknya pun juga nggak selalu di jam 7 pagi, bisa di jam 7.40, jam 9.20 tergantung matkulnya. Nah, kamu waktu penyesuaian itu ngerasa kesulitan nggak? Karena kan dulu itu kan kalau aku sendiri ya Rama, jadi setelah sholat subuh nih, aku langsung siap-siap prepare untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan kalau di kuliah ini kan masih ada waktu untuk mungkin aku lagi leha-leha atau istirahat sebentar, mungkin sampai ketiduran. Nah, itu penyesuaiannya kamu gimana? Aku malah kebalikannya sih. Aku itu terkenal rajin banget waktu SMP SMA, yang mana aku tuh sampai kenal sama satpamnya, tukang kebersihannya. Jadi jam 6 itu aku dari sekolah. Ya 1 jam sebelum masa udah ada di sekolah.
Yang mana saat perkuliahan itu aku menjadi ini kok siang banget ya, aku biasanya jam 6 udah. Jam 6 itu aku udah datang ke sekolah, namun di sini kayak aku makin lengah, yang mana aku malah sering telat di perkuliahan ini. Bener, fun fact teman-teman, jadi Rama ini pernah kelupaan datang, ya nggak Iya. sih? Itu karena kamu salah lihat jam atau apa gitu? Itu aku salah lihat jadwal yang mana membuat aku telat sekitaran 2 jam. 1 sampai 2 jam, iya, Iya. benar sekali. Nah kita mikir waktu itu kok tumben gitu, karena nggak biasanya seperti itu. Setelah telatnya Rama itu nggak sampai setelah itu, sampai 1 sampai 2 jam begitu teman-teman. Nah mungkin apakah ada ekspektasi yang berbeda dari apa yang kamu bayangkan sebelum masuk kuliah sampai sekarang? Nah realita, perbedaan ekspektasi dan realita itu sendiri. Untuk ekspektasi realita jujur nggak terlalu banyak. Kamu nggak berekspektasi banyak? Dikarenakan aku sudah, meskipun aku tidak research mengenai kedalaman perkuliahan itu, tapi aku sudah tahu konteks dan bagaimana cara kuliah itu bekerja. Oke. Nah, malah kebalikannya, aku malah merasa banyak orang yang gagal beradaptasi ketika masuk kuliah. Mereka masih menganggap kuliah itu seperti sekolah. Dan aku malah berharap bisa cepat-cepat kuliah, karena aku nggak terlalu suka sistemnya sekolah, yang mana di situ pola pikirku masih dituntun sama hal yang kaku gitu loh. Oke. Kalau dilihat mungkin kamu lebih nyaman di era perkuliahan ini daripada Bener, aku di malah era lebih enjoy. sekolah. Kenapa itu, Pit? Kenapa bisa kayak gitu? Apakah ada tips and triknya untuk clever people yang mungkin masih ada di masa transisi ini gitu? Tips untuk lebih cepat beradaptasi di masa perkuliahan ini? Untuk lebih cepat beradaptasi di masa perkuliahan ya, tipsku kayaknya nggak banyak. Yang pertama itu, kalian jangan samakan perkuliahan dengan sekolah. Yang mana kalau di sekolah kalian itu sudah jelas, hari ini masuk, hari ini, hari ini hari ini. Nah, sekarang di kuliah sekali. itu ada mata kuliah yang mana di mata kuliah itu kalian hanya diperkenalkan mengenai materinya. Nah, selebihnya kalian itu harus belajar sendiri dan mencari tahu. Ya, jadi Ya, harus explore ada sendiri. inisiatif ya dari Benar. mahasiswa itu. Yang inisiatif mahasiswanya. Berbeda kalau di masa sekolah, jadi kita lebih sering dituntun. Kalau misalnya di masa perkuliahan kan kita harus punya inisiatif sendiri untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang pembelajaran kita. Nah, tapi di situ letak serunya. Dengan saya ini ya sebagai Agak unik ya Rama saya ini. pribadi, ini mungkin enak sebenarnya, dituntun itu enak. Ini habis ini kamu belajar ini, habis ini belajar ini. Tapi kalau menurut saya penuntunan itu terutama di kurikulum kita, saya kan lulusan kurikulum K13 dan kurikulum KTSP ya, Iya. separuh-separuh masih percobaan, dan ada sedikit kurikulum merdekanya di saya. Nah, yang mana di situ saya merasa kurikulum mereka itu terlalu kaku untuk mengajarkan cara kepeserta didiknya, kecuali kurikulum merdeka dan K13. KTSP Kaku itu tuh masih kayak kaku. gimana? Kaku Boleh itu kasih seperti kalau kamu menyelesaikan suatu studi kasus ini, caranya maka harus begini, nggak boleh cara yang lain. Iya, benar. Nah, itu yang menurutku masih kurang, dikarenakan ada kemungkinan lain dan ada fleksibilitas lain dalam menjawab suatu pertanyaan tersebut, dan itu tidak diizinkan dan maupun biasanya bahkan tidak diperbolehkan di beberapa circumstances dalam pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi kita dapat banyak perspektif baru ya dari Rama hari ini. Ya, aku lebih suka berpikir bebas sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang adaptasi di lingkungan kampus nih, apakah Rama juga punya tips untuk gimana sih cara membangun pertemanan baru di era perkuliahan ini? Apakah kamu cenderung kayak alah nanti juga kenal-kenal sendiri, atau kamu punya inisiatif untuk berkenalan langsung atau bagaimana? Untuk strategi perkenalan ya, kalau strategi jujur kalau ke sama teman sekelas nggak ada, karena pasti nanti kenalan sendiri. Kenal sendiri. Nah, baik itu via dosen, baik itu via tugas maupun via kerja kelompok, nanti pasti kenal sendiri. Nah, kalau strategiku itu kayaknya lebih ke perkenalan ke orang yang ada di luar kelas kalian, di luar prodi kalian. Jadi untuk membangun relasi Ya, dengan membangun prodi relasi. lain ya. Dan membangun relasi itu bisa lewat mana saja sebenarnya, nggak harus lewat organisasi. Bisa lewat teman, sekedar ya namanya juga laki-laki ya, kenal dikit akrab. Ngomong tentang organisasi, Kak Rama ini join organisasi apa aja? HLPS bahasa Inggris, ya?
Kalau di dalam kampus ya, Iya, kalau yang di dalam dalam kampus saya itu joinan yang pertama MPS bahasa Inggris, yang kedua UKM olahraga, lalu ada CLCP ini contextual Iya. Language and Culture Practice, dan juga ada chemistry. Nah, Chat English Money Existence Sunday. Sunday. Ya. benar sekali. Nah, kan kamu nih ikut banyak organisasi ya, Benar banyak banget. kegiatan di luar jam perkuliahan. Nah, gimana untuk mengimbangkan hal itu sendiri di udah geleng-geleng nih Kak Rahma, gimana caranya untuk mengimbangi itu sendiri? Karena kamu sendiri kan banyak ikut kegiatan di luar pelajaran gitu. Benar. Jadi untuk mengimbangi sebenarnya nggak ada yang benar-benar imbang ya. Hmm. Kalian harus tahu prioritas kalian itu seperti apa. Yang pertama saya kan ada perkuliahan. Ya. Terus yang lainnya ialah organisasi lain. Nah, di antara itu mana yang lebih penting? Misal ada yang Harus tahu prioritas yang utama. Iya, benar sekali. Benar. Soalnya nggak mungkin mereka selamanya bakal sendiri-sendiri jadwalnya, Iya. bakal sendiri Selasa Rabu, nggak mungkin. Pasti ada saatnya mereka itu Senin semua. Nah, di saat itulah kalian harus punya prioritas dan tahu tanggung jawab kalian mengenai di posisi yang lain. Semisal nih di organisasi lain itu bersama Senin semua. Iya. Sementara Senin saya itu ada kelas, yang mana saya harus masuk kelas itu prioritas saya, namun harus tetap bertanggung jawab ke keempat organisasi lain dengan apapun caranya, baik itu membantu ini atau persyaratan ini deh, ini tak tinggal, namun nanti aku ngurus yang ini, gitu kan bisa. Jadi harus ada tanggung jawab, juga harus bisa membagi waktu seperti itu. Jadi intinya harus tahu prioritas utamanya itu yang mana. Benar. Benar sekali. Oke, lanjut lagi mungkin ke apakah metode belajar Rama di masa SMA dan juga di masa perkuliahan ini tetap sama? Apakah ada perbedaan? Kalau misalnya ada perbedaan itu apa? Jujur mas sama, yaitu Yaitu apa? sama-sama belajar ketika hanya ingin saja. Oke, hanya ini saja itu gimana? Apakah metode belajarnya menonton video pembelajaran di YouTube atau lebih suka membaca atau menulis atau bagaimana? Kalau seperti itu saya biasanya itu anaknya itu audiovisual. Oke, Jadi harus bagaimana? ada suara, harus ada Visualnya. visualnya. Tapi saya itu ada beberapa hal yang menurut saya bisa belajar tidak untuk visual, yaitu dengan cara membaca. Saya suka membaca loh. Oh, iya sih kelihatan dari kacamatanya mungkin ya. Oh ini kalau ini kacamata bukan karena membaca ini. Karena main game. Bener banget. Main game. Oh, kamu jadi suka main game? Bener Masih banget. sering sampai sekarang? Sering. Apakah main game kamu itu pernah maksudnya gini, apakah kamu masih bisa mengimbangi antara hobi kamu main game dengan jam-jam padat kegiatan di kampus dan juga perkuliahan? Apakah masih sering main game? Sering, dan aku masih bisa mengimbangi yang mana Eh, bahkan di tengah-tengah pun bahkan saya bisa main game, masih belajar bisa. sambil main game itu juga bisa. Jadi hobi dan juga tanggung jawab masih tetap berjalan bersama ya. Harus jalan sih. Kalau enggak bisa burn out ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang burn out, pasti pernah burn out, benar? Atau belum pernah yang kuliah sampai? ini belum pernah yang saya berat sih, terakhir kali itu waktu SMA. Ya memang saya enjoy itu. Oke, kalau SMA pernah berarti? Pernah nggak tidur berapa hari itu ya, Nah itu karena apa? Karena mata pelajarannya yang sulit atau karena tugasnya yang sangat gila itu? sebenarnya tugasnya nggak sulit itu, cuma aku pengen lebih effort dikit, tidak terlalu effort sih kayaknya berhari-hari. Kalau misalnya di SMA, di perkuliahan masih belum pernah. Semoga nggak Jadi sejauh ini belum pernah sih, semoga pernah sih, soalnya kalau sampai pernah itu berarti aku menemukan hal yang aku pantas untuk burnout kan gitu. Oke. Nah, jadi Clever People, Rama ini di kelas ini anaknya cukup aktif ya. Kalau misalnya di presentasi-presentasi dia itu selalu, kalau aku lihat nih sebagai temen satu kelasnya, aku lihat Rama ini selalu berusaha untuk selalu join di diskusi-diskusi saat teman-teman presentasi. Nah, apakah ada tips and trick untuk aku dan juga Clever People? Karena aku sendiri tuh anaknya lumayan pemalu dan menganggap pertanyaan yang akan aku tanyakan itu kurang kritis ataupun kurang ini pertanyaan biasa. Nah, apakah ada tips untuk melatih kepercayaan diri itu dan untuk join di diskusi-diskusi kelas, sekecil diskusi-diskusi kelas? Oke, yang aku tangkap dari pertanyaannya Kak Andin itu
Kak Andin ini malu dikarenakan takut merasa pertanyaannya kurang kritis ya. Iya benar. Jadi apakah boleh jika aku menjawabnya dengan cara bagaimana cara untuk lebih berpikir kritis? Oke, boleh. Oke, boleh ya. Oke. Tips yang pertama dari Rama. Yang pertama, Untuk dapat berpikir kritis itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Salah satu langkah paling sederhananya itu dengan cara melihat sesuatu dengan sudut pandang lain. oke. Jadi nggak sempit sudut pandangnya. Contohnya ketika ada suatu masalah, tentunya sudut pandang orang pertama dan orang kedua itu beda. Beda. Meskipun mereka sama-sama pengamat, bukan pelaku ya, sama-sama pengamat, mereka pasti beda sudut pandangnya. Nah, yang membedakan ini apa? Selain dari tempat mereka berdiri, sudut pandangnya, juga mereka bisa membedakan melalui apa? Yang pertama pengalaman hidup, sensasi emosional mereka ketika melihat hal tersebut, dan juga bagaimana cara mereka memproses informasi tersebut berdasarkan dua faktor itu. Oke. Itu yang membuat sudut pandang itu bisa serandom itu, bisa seluas itu, dan nggak akan habis. Nah, itulah yang saya anut, yang mana satu hal itu nggak akan pernah dipandang sama oleh dua orang, apapun itu. Saya bilang donat pun, sekarang kamu nggak akan bisa membayangkan donat yang sama persis dengan yang saya Iya bayangkan. benar. Jadi apakah pertanyaannya, apakah emang benar-benar ada pertanyaan yang kurang kritis itu? Karena kan aku mikirnya kita tuh udah mahasiswa, masa aku tanya kayak gini sih? Kalau misalnya aku punya pertanyaan yang menurut aku sendiri itu kurang kritis yang untuk disampaikan oleh seorang mahasiswa gitu. Karena kayak banyak tuntutan-tuntutan kayak mahasiswa tuh harus lebih kritis daripada anak-anak sekolah sebelumnya Nah, gitu. Ini adalah situasi yang mungkin patut untuk jadikan skripsi ya. Karena kalau dulu, ya aku serius ini. Karena kalau oke. dulu kita itu sering mendengar mengenai feminisme atau maskulinisme, yang mana laki itu harus ini. Nah, sekarang kita mendengar istilah, terutama pada Gen Z, mahasiswa itu harus kritis. Mungkin Iya. aku bisa sebut, ini belum ada penemuannya ya, kayak gejala atau kejadian atau fenomena kritisisme atau begitulah, yang mana mahasiswa harus dituntut berpikir kritis, terutama diperparah oleh influencer seperti Rocky Gerung atau siapa itu yang biasanya rambutnya keriting, saya lupa, maaf. Iya itu ya, Mbak. Ya itulah pokoknya di YouTube sering, dan itu tiap dia upload video selalu rame, yang mana kita selama mahasiswa itu seakan-akan harus berpikir kritis. Sebenarnya tidak ya. Berpikir kritis itu pasti ada prosesnya. Iya, Dan itu semua kan orang prosesnya. yang menjadi mahasiswa itu nggak selalu jadi mahasiswa maba, mahasiswa baru dan tiba-tiba kritis, nggak bisa. Enggak, ya. Pasti ada prosesnya. Ya pasti ada prosesnya. Yang mana ketika kamu bertanya dan pertanyaan kamu menurut kamu itu, oh ini pertanyaan mendasar, aku bisa cari sendiri atau bisa itu sebenarnya bisa tetap kamu tanyakan, karena kita kuliah ini sebagai sama-sama belajar. Sharing juga. Ya, sharing juga. Dan pertanyaan sekecil itu pun perspektifmu pasti ada perbedaannya dengan si dosen maupun mahasiswa yang lainnya, dan itu bisa kamu gunakan untuk menambah perspektif baru sekecil apapun itu hal itu. Oke, jadi begitu clever people. Jadi ada tips and trick yang menarik dari Kak Rama bagaimana kita bisa lebih berpikir kritis dan juga jangan menyepelekan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menurut kalian belum kritis, tapi belum tentu menurut orang lain itu bisa membuka pandangan baru begitu Benar, ya. salah satunya. Oke, mungkin apakah Rama menganggap nilai akademik di kuliah itu masih menjadi hal yang utama atau malah prosesnya yang utama? Kalau kamu lebih condong ke proses atau nilai akhir? Ini sulit sih, duanya harus bagus sih. Tapi kalau kamu pribadi gimana? Apakah lebih mementingkan prosesnya atau lebih ke nilai akhirnya? Nilai. Kenapa begitu? Oke, kita sebut nilai ya, dikatakan kita berbicara realitas. Nilai itu bisa dicapai melalui hal apapun. Selama itu baik, maka aku nggak masalah. Kalau misalnya ditempuh dengan hal yang tidak baik, apakah kamu mengesampingkan proses itu? Apakah bisa dibilang seperti itu? Tidak sih, kayaknya aku bakal lebih ke prosesnya, dikarenakan untuk mencapai hal baik tersebut, aku harus bisa prosesnya, itu prinsipku. Karena jika aku udah bisa prosesnya, aku udah bisa konsepnya, maka aku bisa terus melakukan hal itu secara konstan terus menerus. Jadi Gak salah ada satu itu aja. motivasi utamanya itu adalah di nilai akhir yang bagus. Ya, itu salah satu motif utamanya dan salah satu alasan saya kuliah. Jadi apakah sejauh ini, iya benar, apakah sejauh ini IP semester Rama di semester 1, 2, 3, 4 itu selalu memuaskan menurut Rama? Itu
Jadi apakah memuaskan? Ada satu semester yang kurang memuaskan. Oh gitu. Kalau boleh tahu di semester mana? Semester pertama waktu saya Semester masih pertama. maba-mabanya. Oh jadi itu masih masa di adaptasi. Apakah kamu ngerasa nggak puasnya itu karena ada Karena kesulitan saya sebelum masuk kuliah merasa saya bisa cepat atau langsung beradaptasi gitu. Oh oke. Tapi ternyata pasti butuh adaptasi. Ya pasti butuh. Jadi saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri yang nggak bisa langsung adaptasi. Ya jangan ditiru sih. Oke. Perbedaan yang paling menonjol di lingkungan pertemanan Rama di SMA dan juga di kuliah ini kira-kira apa? Kalau di SMA mungkin lebih banyak temannya atau bagaimana? Apakah sama aja? Kalau kita bicara soal teman ya, teman itu sama-sama banyaknya sebenarnya. Namun jika kita masalah teman yang benar-benar dekat gitu, kayak beda banget antara kuliah sama SMA. Kalau SMA kamu ada teman dekat? Ada sampai sekarang. Nah, Masih sementara dekat? kalau kuliah, ya, sementara kalau kuliah nggak ada yang benar-benar kemana-mana bareng, nggak ada. Tapi yang di SMA ini berapa orang yang paling dekat? Tanya satu. Cukup aku dan Tuhan yang tahu sih. Oke. Ya, Kalau di kuliah masih belum nemu atau gimana? Belum nemu yang paling dekat? nemu pun kayaknya nggak Nggak sedekat sengaruh itu. itu. Dekat sih bisa dekat, cuma asalkan bukan sih, misal dekat pun nggak akan sengaruh itu ke perkuliahanku. Sementara kalau di SMA teman itu benar-benar ngaruh, baik ke mental, psikologis maupun nilai kok. Kalau di kuliah enggak? Di kuliah Menurut sih, kamu? nggak ngaruh apa. Karena itu lebih ke individu nggak sih waktu kita kuliah itu? benar. Jadi menurut aku pertemanan itu hanya untuk mendukung kita aja dari sisi Menurut aku psikologis. Iya benar, psikologis. Kalau di SMA mungkin pertemanan itu cukup penting ya dulu itu. Tapi kalau sekarang itu kayak Sama lebih ke pentingnya. ini. Sama pentingnya karena kita butuh koneksi Iya, di kuliah. ya benar. Koneksi di perkuliahan itu bukan untuk kuliahnya, tapi untuk dunia kerja nanti. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pertemanan, apakah menurut kamu lingkungan yang kompetitif itu bisa menunjang kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa perkuliahan ini? Bisa banget. Lingkungan yang kompetitif. Ya, outputnya ada dua sih. Ya, antara dia makin kompetitif dan makin baik, dan yang juga- kedua makin burnout. Iya Dan benar. makin gila. Makin minder mungkin ya bisa. Ya, kelainan jiwa. Kalau misalnya minder tuh karena dia ngerasa dia yang paling kecil di antara teman-temannya gitu. Mungkin kalau saking kompetitifnya teman-temannya, jadi dia merasa malu buat lebih aktif lagi di kelas. Terus, kalau menurut aku. Apakah pola pikir kamu ketika SMA dan kuliah ini berbeda? Pasti. Pola pikir mengenai apa nih? Terlalu luas nih kalau pola pikir. Pola pikir ke menyelesaikan suatu hal. Menyelesaikan masalah sama aja, konsepnya sama aja, cuma lebih bervariasi gitu aja. Jadi Cuma ketambahan faktor pengalaman gitu doang. oke. Jadi apakah pribadi kamu kalau kita lihat dari cerita kamu tadi ya, Ya. yang kamu merasa kalau di SMA itu lebih rajin. Tidak. Lebih maksudnya Datang paginya Iya, iya, tapi ada alasannya itu. karena apa? Karena rumah kamu lebih dekat. Selain itu ada lagi, yaitu untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Oke. Kalau di perkuliahan nggak pernah mengerjakan di kelas. Tidak pernah. Selalu selesai di rumah. Jadi mungkin itu bisa, ya. Jadi itu mungkin bisa dikatakan lebih rajin ya. Oke. Karena waktu saya jangan ditiru ya teman-teman ya, clever people. Karena saya waktu masih sekolah itu saya jarang banget mengerjakan PR dan biasanya mengerjakannya bukan hamin satu lagi sih hari-harinya. Kalau di perkuliahan belum pernah ya. Ya, Jadi selalu menyelesaikannya di rumah dan diusahakan kalau misalnya di kelas juga langsung fokus ke perkuliahan. benar. Menurut kamu lebih pintar, maaf, lebih paling efektif itu metode
metode belajar pasti beda-beda kan metode belajar seseorang itu. Cuman apakah ada tips untuk belajarnya lebih efektif di perkuliahan ini? Kan beda kan ya waktu di SMA dan juga di perkuliahan ini. Untuk metode belajar yang bisa bikin kita lebih efektif itu kalau metodenya terlalu luas ya, mungkin lebih ke faktor pendukungnya aja yang mau saya bahas ini. Kalau faktor pendukung yang pertama motivasi. Kamu belajar ini buat apa aja sih? Itu yang pertama. Karena kalau ini nggak ada, kalau ini tidak kamu terpenuhi, maka kamu nggak akan bisa full effort untuk belajar. Ya nggak? Kalau motivasi utama kamu di perkuliahan ini adalah untuk achieve nilai yang baik dan juga mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Kalau di perkuliahan ini kenapa aku mengikuti bahasa Inggris, ada dua sebenarnya output utamanya. Yang pertama, Kamu berminat di sini? enggak, yang pertama maksudnya yang pertama Maksud aku kamu berminat di bidang bahasa Inggris ini dan kamu juga sudah menguasai di sini, apakah begitu? yang pertama saya nggak expert di sini, nggak expert bahasa Inggris, nggak terlalu expert banget sih sekedar bisa sebenarnya. Lalu yang kedua itu dikarenakan bahasa Inggris ini perlu untuk pekerjaan yang kemungkinan besar akan saya lakukan sekaligus. Dan yang ketiga, bahasa Inggris ini juga bisa menunjang hobi saya. Hobi apa yang bahasa Inggris? Banyak dong. Kalau misalnya kalau aku sendiri, karena aku suka mendengarkan lagu dan juga nonton film, jadi mungkin salah satu goals kecil aku itu adalah nonton film tanpa subtitle. Nah, di semester 4 ini aku udah mulai coba-coba dan sedikit-sedikit ngerti keseluruhannya, bisa. Oh ternyata aku bisa ya kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris ini aku lebih ke ngambil di daya saing globalnya sih. Jadi dengan bahasa Inggris, contohnya aku nggak bisa ngasih contoh. Karena apa? Karena itu profesi kamu. Ya karena itu tanda legal nggak bisa ngasih contoh. Ya pokoknya selain ini ada hubungannya sama kerjaan saya, ini juga ada hubungannya dengan manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu dapat berdaya saing global dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Ngomong-ngomong tentang berdaya saing global, apakah kamu ada impian-impian lain atau goal selesai kuliah ini ingin mungkin S2 ke luar negeri ataupun yang berkaitan dengan? Sepertinya sih tidak ya. Tapi saya pernah ditawarin S2 sama orang tua saya. Apakah itu di luar negeri? Masih di lingkup? Masih di dalam. Jadi apakah kamu akan ambil kesempatan itu? Tergantung ya. Tergantung apanya nih kalau boleh sharing? Tergantung keadaan waktu itu. Saya nggak bisa bilang sekarang karena saya nggak tahu. Tapi semisal sekarang pun kayaknya boleh-boleh aja. Tapi kan nggak ada yang tahu. Nextnya bagaimana? Ya. Jadi apakah kamu merekomendasikan setelah S1 ini langsung S2 atau cari pengalaman dulu yang utama? Pengalaman asal Kak Adi tahu ya. Saya ini sudah mencari pengalaman loh. Mulai dari sekarang? Iya, udah cari pengalaman mulai dari semester 1. Jadi kuliah ini sebenarnya juga termasuk pengalaman. Pengalaman dari apa? Meskipun nggak sebanyak kalian pengalaman di dunia kerja, namun kuliah ini juga ada pengalamannya kayak manajemen waktu atau pengalaman sosialisasi, berinteraksi maupun networking itu juga masih bisa kehitung sebenarnya. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa kalian manfaatkan sepenuhnya ketika kalian sadar kalau kalian itu memanen pengalaman dari perkuliahan itu. Oke, baik. Seperti CLCP ini sendiri ya, atau saat tadi berarti. Oh iya. Yang penting kita itu aware dan sadar gitu aja. Apakah ada kayak goals yang spesifik di setiap semester yang kamu tempuh? Kalau misalnya di semester 1 fokusnya misalnya pokoknya aku di semester 1 ini IPK-nya harus bagus kayak gitu. Di semester 2 pokoknya aku harus lebih cari relasi lagi kayak gitu. Apakah ada spesifikasi goals di setiap semester yang kamu terapkan di ada sebenarnya ada, tapi goals saya kayaknya ngaret 1 tahun sih goals saya, tapi nggak apa-apa. Karena kan apa ya, kesibukan berorganisasi itu jadi membuat goals saya agak ngaret 1 tahun. Bisa disimpulkan itu adalah efek sampingnya. Iya, efek negatif.
bukan negatif. Dengan bayaran saya mendapatkan pengalaman di organisasi, maka kepentingan saya yang lain menjadi ngaret gitu. Tapi tetap ada, tapi nggak seefektif jika nggak ada organisasi gitu. Jadi apakah Rama merekomendasikan untuk mahasiswa baru itu untuk join ke organisasi-organisasi? Tetap merekomendasikan. Banget sampai banget nih, kenapa? Banget. Dikarenakan yang pertama kalian bisa belajar mengenai soalnya menurutku organisasi ini mirip sama instansi pemerintah maupun di Indonesia itu sendiri. Tapi dalam lingkup skala kecil. Ya, dalam lingkup skala kecil. Kalian bisa tahu kenapa pemerintah itu bisa diskom, kenapa kok ini bisa gini, kalian bisa tahu itu dan tahu alasannya. Oh, ini nanti bisa dibagikan kayak gini. Iya, benar sekali. Pembagiannya begini, ini tugasnya gini. Jadi kalian bisa lebih luas aja gitu sudut pandangnya. Sebagai apa? Sebagai warga negara bisa, sebagai mahasiswa bisa, sebagai organisasi juga bisa, bahkan sebagai WNI warga negara Indonesia juga bisa. Jadi untuk sekedar menambah pengalaman perspektif aja. Soalnya perspektif itu penting banget untuk berpikir kritis tadi. Iya. Dan agar kamu banyak sebenarnya manfaatnya perspektif. Selain berpikir kritis juga kamu jadi mudah mewajarkan maupun memaafkan sesuatu. Karena kamu nggak suka terlalu judging. Oke. Agak kalut sebenarnya saya dengan pembahasan Rama kali ini, jadi bingung sampai Oh iya kan? cukup membuka perspektif saya tentang suatu hal begitu. Jadi Rama, apakah menurut kamu kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa baru ketika mulai masuk di dunia perkuliahan? Organisasi memang aku saranin banget, tapi kalau kamu belum benar-benar siap jangan langsung join 2 atau 3 sekaligus. Cukup cobain 1 dulu gitu. Ya, cobain dulu. Dan adaptasi di situ tentunya juga butuh adaptasi. Setelah kamu udah adaptasi, mungkin kamu bisa pertimbangin apakah mau join lagi atau mau nyerap ilmu di situ aja. Seperti itu. Aku saranin ya, kalau semisal mau join yang lain tapi nggak mampu 2, keluar dulu dari yang satu, biar kamu ada perspektif dari satu organisasi ke organisasi lain. Dikarenakan apa? Kalau perspektif kamu dan pengalaman kamu cuma dari satu, kalian mungkin akan kaku. Oh, organisasi itu harus gini, padahal bisa fleksibel, ini bisa gini, bisa gitu, tergantung kebutuhan. Oke, jadi begitu ya clever people. Kalau misalnya kamu balik ke masa lalu, apakah ada yang kamu ubah dari masa di SMA itu untuk menunjang perkuliahan kamu lebih baik kayak gitu? Misalnya aku di masa SMA ini harus gini biar nanti aku waktu kuliah begini gitu. Apakah ada yang mau dirubah? Nggak ada. Selain aib-aib saya yang memalukan, kayaknya nggak ada. Karena saya cukup bangga dengan masa-masa saya yang dulu. Dan itu yang membuat saya bisa berpikiran seperti itu. Meskipun itu seburuk proses apapun, itu membentuk kamu yang sekarang ya. Seburuk apapun dan sebaik apapun itu yang membentuk aku saat ini. Takutnya kalau ada yang berubah, aku nggak akan berpikiran seperti ini. Jadi kamu tetap mempertahankan masa lalu kamu yang dulu. Jadi nggak ada yang berubah ya? Tidak ada. Eksistensiku ya begini dikarenakan aku yang dulu. Jadi sebuah proses itu membentuk Rama yang sekarang. Jadi begitu clever people. Oke, clever people. Jadi hari ini kita telah membahas tentang tips and trick bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana menghadapi burnout saat kuliah atau dalam masa sekolah, dan juga sampai perbedaan apa sih sistem di perkuliahan dan juga di SMA, dan banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa kita tangkap dari narasumber kita kali ini, yaitu Rama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rama. Jadi untuk clever people yang sedang dalam masa transisi ke masa SMA ke masa perkuliahan, semoga bisa memetik hal-hal yang bermanfaat di podcast kita kali ini. Jadi mungkin bisa kita tutup podcast kali ini. Apakah Rama ada pesan-kesan yang ingin disampaikan kepada clever people? Untuk kalian mahasiswa baru, jangan lupa untuk tetap aktif ya.
dan semangat dikarenakan masih semester 1 belum merasakan kejamnya semester akhir. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa kita tutup untuk sesi podcast kali ini. Ya. Okay, so thank you everyone for listening our podcast today. So goodbye. Stay tuned to our next podcast. Have a great day, clever people.